Let's get nuts. Kolaborasi atau crossover Transformers dan G.I. Joe finally akan segera terwujud. Hal ini akhirnya terkonfirmasi di adegan akhir film Transformers Rise of the Beast ini. Nah, isu crossover ini sebenarnya sudah muncul dan diberitakan di beberapa media beberapa saat sebelum film Transformers Rise of the Beast ini dirilis. Dan sekarang nampaknya planning ini akan benar-benar terjadi. Bukan karena mengikuti kemauan fans, tapi nampaknya rencana ini memang sudah lama ada. Mengingat kolaborasi keduanya juga sudah terjadi di versi toys-nya dan bisa dibilang cukup sukses. Kedua franchise ini berada di bawah naungan perusahaan mainan Hasbro yang sudah berdiri sejak tahun 1923. Kedua franchise ini sendiri sebenarnya sudah di-reset ya, sudah di-reboot universe-nya. Untuk G.I. Joe sendiri itu sudah di-reset atau di-reboot dengan G.I. Joe Snake Eyes yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Namun bisa dibilang film ini cukup gagal. Sedangkan Transformers sendiri sudah mereset atau mereboot universe-nya itu dengan film Bumblebee di tahun 2018. Nah, film Bumblebee ini sendiri bisa dibilang cukup sukses besar. Melihat ini maka menjadi langkah Hasbro sepertinya untuk menyelamatkan universe G.I. Joe dengan mengkolaborasikannya dengan franchise Transformers. Dengan dikonfirmasinya kolaborasi ini antara Transformers dan G.I. Joe, maka ini adalah langkah awal terbentuknya dari Hasbro Cinematic Universe, di mana Cinematic Universe ini akan bersaing dengan Cinematic Universe lainnya seperti MCU dan DCU yang juga baru di-reset Cinematic Universe-nya dan akan mulai baru, dan juga Cinematic Universe yang lain. Dirilis pertama kali pada tahun 2009 secara live action, G.I. Joe pertama itu dirilis dengan judul G.I. Joe Rise of the Cobra, yang mana pada saat itu film ini mendapatkan review negatif daripada para kritik. Namun dari segi pendapatannya, film ini terbilang cukup sukses karena mendapatkan pendapatan di sekitaran 300 juta dolar. Nah, itulah yang menyebabkan Paramount Pictures akhirnya membuat sequel dari film itu pada tahun 2012 dengan judul G.I. Joe Retaliation yang dibintangi oleh para aktor papan atas seperti Bruce Willis, Channing Tatum hingga Dwayne Johnson The Rock. Soft reboot G.I. Joe sendiri pada tahun 2021 silam melalui filmnya G.I. Joe Snake Eyes ternyata masih gagal dan belum berhasil menarik minat para penggemar yang memang sudah terbiasa dijajali konsep film yang sama. Ditambah lagi perilisan film ini ternyata masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun kabarnya kolaborasi atau crossover antara Transformers dan G.I. Joe ini nggak akan menggunakan karakter-karakter dari G.I. Joe sebelumnya, yaitu G.I. Joe Snake Eyes yang diperankan oleh Henry Golding, tetapi akan kembali ke film sebelumnya. Teori yang beredar kalau Dwayne Johnson bersama teman-temannya bisa saja kembali untuk crossover ini. Wah, sayang banget ya, padahal ada kesempatan kita bisa ngelihat Iko Uwais main bersama Transformers para Optimus Prime dan Bumblebee. Ya, walaupun karakter yang diperankan oleh Iko sendiri di G.I. Joe Snake Eyes yaitu si Headmaster diperlihatkan mati, tapi selalu ada cara untuk membawa karakter di sebuah film. Ya, sayang banget. Teknologi canggih dan keren milik G.I. Joe memang akan sangat cocok dengan konsep film dari Transformers. Nah, kalau kita melihat adegan ending atau adegan penutup dari film Transformers Rise of the Beast saat Noah melihat ruang tersembunyi di hadapannya, jelas saja ini sudah separuh jalan dan siap muncul nanti di permukaan. Karena mereka sudah mempelajari dan juga memperoleh teknologi canggih yang mereka dapatkan dari para alien, termasuk para Autobots. Tidak adanya andil dari para militer di bumi di film Transformers Rise of the Beast membuat adegan penutup di film itu makin masuk akal. Dimana di momen itu pasukan G.I. Joe lah yang nantinya akan dikirim pemerintah untuk ikut membantu. Hanya saja ilustrasinya mungkin nanti akan dijelaskan di film keduanya Transformers setelah Rise of the Beast ini. Transformers Rise of the Beast sendiri adalah awal dari trilogi Transformers yang baru, yang kemungkinan besar akan menggabungkan kekuatan daripada G.I. Joe dengan para Autobots. Cukup mudah untuk membuat kolaborasi ini, karena kedua film ini awalnya sudah memiliki film-film awal yang menjelaskan bagaimana semuanya itu terjadi. Jadi kedepannya sepertinya Hasbro Cinematic Universe dan juga Paramount Pictures hanya perlu fokus ke kejadian utama saja tanpa perlu menjelaskan lagi sejarah dari kedua film ini. Nah, untuk teorinya sendiri, pemerintah di universe ini sepertinya sudah lama mengetahui dan mengendus keberadaan Autobots dan para Maximal. Namun karena mereka terlihat bersahabat dan terlihat tidak ada ancaman untuk mengancam bumi, pemerintah tidak bertindak ceroboh. Nah, mereka justru mempelajari sekaligus mempersiapkan diri untuk ancaman yang jauh lebih besar lagi dari kejadian di film Rise of the Beast. Memang ada beberapa plot hole dan adegan-adegan yang masih menjadi tanda tanya. Seperti salah satunya itu pertarungan sebesar itu antara Terrorcon dan juga para Autobots dan Maximal nggak mungkin tidak diketahui oleh para pemerintah yang saat itu pasti sudah memiliki banyak teknologi seperti satelit proteksi dan juga sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada sama sekali militer yang datang saat kejadian sebesar itu?
Mungkin jawabannya adalah mereka bukan nggak datang, melainkan organisasi tersembunyi yang cepat tanggap dan khusus menangani hal seperti inilah yang akan dikirimkan ke lapangan di film selanjutnya. Yang mana kita menduga pasukan itu sudah pasti G.I. Joe. Nah, G.I. Joe ini nantinya akan bekerja sama dengan para Autobot setelah masuknya Noah ke organisasi mereka. Noah Diaz akan menjadi jembatan negosiasi kerjasama antara Optimus Prime, para Autobots, dan juga pemerintah dan G.I. Joe, yang akan memberikan solusi bagaimana para Autobots bisa pulang kembali ke Cybertron dengan teknologi mereka. Sementara para Autobots akan membantu tujuan G.I. Joe untuk melindungi bumi dari ancaman-ancaman yang akan datang. Crossover atau kolaborasi Transformers dengan G.I. Joe ini juga nampaknya akan ada hubungan dengan film Bumblebee. Bukan para Autobots, melainkan para pasukan dari Sektor 7 yang ada di film Bumblebee. Ya, karakter Jack Byrne yang diperankan oleh John Cena sepertinya akan ada hubungan setelah film Bumblebee dan dia akan masuk ke G.I. Joe. Mungkin sebagai Duke ataupun karakter yang lain, meskipun di film G.I. Joe sebelumnya, Duke itu dikabarkan sudah meninggal dan diperankan oleh aktor yang berbeda. Ya, kondisinya bisalah diimprovisasi demi kontinuitas crossover ini. Oh ya, antisipasi juga kehadiran The Rock, Dwayne Johnson, dan juga aktor lainnya yang akan kembali ke crossover ini. Namun secara keseluruhan yang jelas karakter Noah yang akan memiliki perkembangan karakternya sendiri. Oke guys, itulah pembahasan singkat gue terkait dengan kolaborasi dari Transformers dan G.I. Joe ini. Tentu bukan hal yang aneh dan masih masuk akal mengingat keduanya itu ada di bawah naungan Hasbro. Nah, nggak sabar ya kayaknya untuk menantikan gimana sih jadinya Hasbro Cinematic Universe ini. Apakah bisa bersaing dengan Cinematic Universe lainnya? Thank you buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk dukung kita dengan cara like, subscribe, dan juga komen dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi biar kalian bisa mengetahui video apa yang kita upload selanjutnya setiap hari. Oke, thank you guys. Segitu dulu dari kita dan ciao.